Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan nama kakak Aisyah Salahuddin. Kakak adalah mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta angkatan 2017. Insyaallah pada kesempatan kali ini kakak diamanahkan untuk mengajarkan bahasa Arab, dan kakak masih dalam proses belajar. Insyaallah untuk beberapa bulan ke depan kalian akan belajar dengan kakak. Sebelum kita belajar, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diridhai oleh Allah dan kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran pada hari ini, insya Allah. Minggu lalu kalian sudah sampai pada materi As-Sa'ah bagian Al-Qira'ah. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar pada bagian Al-Kitabah. Silakan dibuka bukunya masing-masing, atau yang tidak memiliki buku dibuka soft copy-nya. Bagian An-Nashat Ar-Rabi'. Ini aktivitas yang keempat. Di sini terdapat perintah, yaitu ajib 'anil as'ilah al-atiyah bima yunasib halak. Yakni jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang sesuai dengan kalian. Nomor 1, fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah. Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah. Pada jam berapa kamu pergi ke sekolah? Adik-adik biasanya pergi ke sekolah itu jam berapa? Kalau untuk MTS itu biasanya 6:30 ya masuknya. Berarti perginya harus sebelumnya. Nah, biasanya kakak pergi ke sekolah dulu itu jam 6 pagi. Berarti jawabannya adhabu ilal madrasah fi sa'atis sadisah. Sobahan. Boleh pakai sobahan, boleh enggak. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, fi ayyi sa'atin tasilul madrasah. Pada jam berapa kamu sampai ke sekolah? Kakak insya Allah dulu sampai sekolah jam 7.30. Ana asilu ilal madrasah fi sa'ati as-sadisah wan nisf. As-sadisah wan nisf. Saya sampai di sekolah pada jam 6.30. Lanjut ke nomor 3. Kam sa'atan yastaghriqu adh-dhihab ilal madrasah. Kam sa'atan yastaghriqu adh-dhihab ilal madrasah. Berapa jam atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sekolah atau untuk sampai ke sekolah? Kalau misalnya kampus kakak dari rumah itu jaraknya cukup jauh, jadi kakak butuh waktu sekitar 1 jam, paling lama 2 jam. Berarti bisa jawabnya ana astaghriq adh-dhihab ilal jami'ah. Jami'ah itu kampus. Ilal jami'ah sa'atan 1 jam atau sa'atain 2 jam. Gitu ya. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Hal tatanawalul futur qabla an tadhhab ilal madrasah. Hal tatanawalul futur qabla an tadhhab ilal madrasah. Apakah kamu sarapan sebelum pergi ke sekolah? Kalau misalnya adik-adik makan, berarti jawabnya na'am. Atanawal al-futur qabla an adhhab ila al-madrasah. Kalau enggak makan, jawabannya la. La atanawal al-futur qabla an adhhab ila al-madrasah. Kita lanjut nomor 5. Kaifa tadhhab ila al-madrasah. Nah, kalau pergi ke sekolah biasanya kalian bagaimana? Kaifa. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Kalau kakak dulu ke sekolah biasanya naik sepeda. Bid-darajah. Ana adhabu ilal madrasah bid-darajah. Kalau sekarang kakak naik bis biasanya. Ana adhabu ilal jami'ah bil hafilah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Fi ayyi sa'atin tatanawalul ghada? Fi ayyi sa'atin tatanawalul ghada? Pada jam berapa kamu makan siang? Nah, biasanya makan siang itu setelah istirahat kedua ya, habis zuhur jam 12 atau jam setengah 1. Itu berarti jawabnya at-tanawul
al-ghada fi as-sa'ah ats-tsaniyah 'ashar. Kalau misalnya jawabnya jam 12.30, atanawal al-ghada fi as-sa'ah ats-tsaniyah 'ashar wan nisf. Yang ketujuh, aina tatanawalul ghada? Aina tatanawalul ghada? Di mana kamu makan siang? Biasanya makan siang itu kalau nggak di kelas, di kantin. Kakak biasanya makannya di kantin, fil maqsaf. Ana atanawalul ghada fil maqsaf ma'a asdiqai, dengan teman-temanku. Gitu ya. Terus nomor 8. Fi ayyi sa'atin tantahil hissatul akhirah? Pada jam berapa berakhirnya jam pelajaran terakhir? Fi ayyi sa'atin tantahi al-hissatul akhirah? Jadi dulu kakak pas masih sekolah biasanya jam 2:30 sudah paling sore. Jadi tantahi al-hissatul akhirah fi as-sa'ah tsaniyah wan nisf. Yang ke-9, fi ayyi sa'atin tutali' ad-durus? Fi ayyi sa'atin tutali' ad-durus? Pada jam berapa kamu mengulang pelajaran? Tuh. Kalau kakak biasanya malam sebelum tidur, sekitar jam 9 atau jam 10. Berarti utali' ad-durus fi as-sa'ah tasi'ah lailan, malam. Tuh. Dan yang nomor terakhir, kam sa'atan tutali' ad-durus? Berapa jam kalian biasanya mengulang pelajaran yang ada di sekolah atau yang akan dipelajari esok gitu. Kalau kakak biasanya cuman setengah jam atau paling lama 1 jam karena sudah kelelahan dan butuh istirahat untuk hari esok. Berarti utali ad-durus sa'atan atau nisfu sa'ah, setengah jam udah cukup. Yang penting continue, berangsur-angsur. Gitu ya. Nah, di sini kita lanjut ke perintah soal yang kedua. Akmil al-faraghat al-atiyah bima yunasib halak. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang sesuai dengan kalian. Ismi, isi sendiri ya. Ismi siapa? Kalau kakak ismi Aisyah. Terus ata'allamu fil madrasati titik. Terus fi ayyamid dirasah, astayqidu fis sa'ah. Jadi pada hari sekolah aku bangun pada jam, biasanya bangun pada jam berapa nih adik-adik? Itu ya. Terus atanawal al-futur fis sa'ah, jam berapa? Pagi, siang, sore? Itu isi sendiri ya. Thumma adhabu ila al-madrasah fi as-sa'ati titik. Lanjut. Tabda'ul khissatul ula fi as-sa'ah, jam berapa? Mulainya jam pelajaran pertama. Astariyah fi as-sa'ah titik. Adrus titik khissasin. Thumma arja' ila as-saff maratan thaniyah lidirasah fi as-sa'ah. Kemudian aku kembali ke kelas lagi untuk belajar pada jam berapa? Jadi setelah waktu istirahat kalian kembali ke kelas dan memulai pelajaran kembali pada jam berapa? Dan yantahil yaumud dirasi fis sa'ah, kapan pelajaran berakhir? Thumma adhabu ilal bait wa atanawal al-ghada fis sa'ah. Kemudian aku pergi, di sini bisa diganti dengan arja. Arja itu pulang atau kembali. Aku kembali ke rumah wa atanawal al-ghada, dan aku makan siang pada jam berapa? Dan yang terakhir, ahyanan adhabu ila al-maktabah li asta'ir ba'd al-kutub. Ahyanan itu terkadang, adhabu ila al-maktabah, aku pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku. Baik, sekarang insya Allah kita akan mempelajari materi terakhir, yaitu ad-durusul idhafiyah atau pelajaran tambahan. Nah, di sini dijelaskan ada ungkapan-ungkapan yang sering digunakan oleh penutur Arab.
Ada tahiyatul liqa ataupun salam yang biasa digunakan oleh orang Arab, dan ada jawabannya atau responnya. Yang pertama ada ahlan. Jawabannya ahlan bik. Nah, ahlan itu artinya selamat datang. Bisa dijawab ahlan bik. Yang kedua, ahlan wa sahlan. Dijawab juga ahlan wa sahlan. Jadi sama, ahlan wa sahlan, atau bisa juga dijawab ahlan bik, gitu ya. Artinya sama, selamat datang. Dan yang ketiga, marhaban. Ini yang paling sering biasanya kita dengar. Marhaban. Biasa dijawab marhaban juga atau marhaban bik. Jadi artinya ahlan wa sahlan, marhaban itu sama. Artinya selamat datang. Selanjutnya, sabahal khair. Selamat pagi gitu. Kalau orang Arab biasanya banyak ungkapan-ungkapan untuk mengucapkan selamat pagi. Ada sabahal ful atau sabahal warad gitu. Jawabannya sabahan nur gitu ya, artinya selamat pagi juga. Selanjutnya, naharuk sa'id artinya selamat siang, dan dijawab naharuk mubarak. Yang terakhir, masaul khair, yaitu selamat sore, dan dijawab masa'an nur. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana menggunakan kata lebih dan kurang pada jam atau waktu. Nah, untuk menyatakan pukul sekian, lebih sekian, menggunakan waw. Seperti apa? Contohnya misalnya, atanawalul futur fi sa'ah as-sadisah wa rubu'. Atanawalul futur fi sa'ah as-sadisah wa rubu'. Aku sarapan pagi pada jam 6:15. Rubu' artinya 15 menit. Jadi kalau ada wa-nya sebelum kata terakhir itu berarti lebih, gitu ya. Atau misalnya adhabu ilal madrasah fi sa'ah as-sadisah wan nisf. Berarti saya pergi ke sekolah pada jam 6:30, gitu ya. Nah, juga di sini diterangkan untuk menyatakan pukul sekian kurang sekian, maka kita tinggal menggunakan kata illa. Nah, contohnya atanawalul futur fi sa'ah as-sadisah illa rubu'. Atanawalul futur fi sa'ah as-sadisah illa rubu'. Saya sarapan pagi pada pukul 5.45, atau saya sarapan pagi pada pukul 6:15 menit. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada kata tanya. Kata tanya hal. Hal itu artinya apakah? Ada contohnya di sini. Hal tatanawalul futur fi sa'ati as-sadisah wa rubu'? Naam. Ya. Naam, atanawalul futur fi sa'ati as-sadisah wa rubu'. Kalau jawabannya tidak, la. Atanawalul futur fi sa'ah as-sadisah illa rubu'. Begitu ya. Jadi diberikan setelah na'am atau la diberikan kalimat mufidah atau kalimat yang lengkap. Nah, alhamdulillah telah berakhir mata pelajaran bahasa Arab pada hari ini. Semoga adik-adik mampu menguasai ataupun memahami materi pelajaran pada hari ini. Semoga Allah meridhai kegiatan kita di pagi hari ini, dan adik-adik tetap semangat menuntut ilmu. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar bawah. Insya Allah jika saya ada waktu akan saya jelaskan. Baik, sekian kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.